Pernahkah kamu merasa frustasi karena hidup tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan? Kamu mungkin pernah berpikir, mengapa semua ini terjadi padaku? Atau apa tujuan dari semua ini? Nah, disinilah absurditas hadir dalam kehidupan kita. Saat kamu harus bangun pagi dengan alarm yang mengganggu, mengeluh karena harus pergi bekerja, kamu menghabiskan 1 jam di jalan, stres menghadapi kemacetan, hanya untuk duduk di depan komputer selama 8 jam, bekerja keras untuk mendapatkan uang yang akhirnya kamu gunakan untuk membeli kebahagiaan yang terasa sementara. Lalu, siklus ini berulang, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, sampai akhirnya kita meninggal. Lalu, untuk apa semua ini? Apa makna di balik semua rutinitas yang kita jalani? Di satu sisi, kita terobsesi mencari makna hidup. Dan di sisi lain, hidup seringkali terasa seperti lelucon kosmik tanpa arah. Inilah yang disebut para filsuf sebagai absurditas kehidupan. Tapi, apa sebenarnya absurditas ini? Mengapa kita terus mencari arti dalam sesuatu yang tampaknya tak memiliki arti? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Mari kita selami lebih dalam. Hidup itu seperti teka-teki tanpa solusi. Kita lahir ke dunia tanpa panduan, diajari aturan-aturan sosial, mengejar kesuksesan, membangun hubungan, dan mencoba menemukan kebahagiaan. Tetapi semakin kita berusaha mencari arti hidup, semakin kita sadar bahwa dunia ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Dan semuanya seolah berjalan tanpa alasan yang jelas. Filsuf eksistensialis Albert Camus menggambarkan absurditas ini dalam mitos Sisyphus. Dalam mitologi Yunani, Sisyphus dihukum oleh para dewa untuk mendorong batu besar ke atas bukit hanya agar batu itu jatuh kembali ke bawah. Dia mengulanginya berulang-ulang kali dan selamanya. Ini melambangkan bagaimana manusia terus bekerja, berjuang, mengejar sesuatu hanya untuk kembali ke titik awal. Kita belajar di sekolah selama bertahun-tahun hanya untuk bekerja dan mencari uang. Lalu uang itu habis untuk kebutuhan hidup yang tak ada habisnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini berarti hidup tidak berharga? Apakah kita harus menyerah? Jawabannya tidak sesederhana itu. Justru, Albert Camus percaya bahwa dalam absurditas inilah kita bisa menemukan kebebasan sejati. Tapi, bagaimana caranya? Pernahkah kamu merasa frustasi karena hidup tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan? Kamu mungkin pernah berpikir, mengapa semua ini terjadi padaku? Atau apa tujuan dari semua ini? Nah, disinilah absurditas hadir dalam kehidupan kita. Menurut Albert Camus, saat kita menerima bahwa hidup tidak akan pernah memberikan jawaban pasti, kita justru menjadi lebih bebas. Kebebasan bukan berarti kita harus menyerah, tetapi justru kita bisa memilih cara kita sendiri untuk menikmati hidup. Mari kita ambil contoh seorang seniman. Coba bayangkan seorang pelukis yang menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk menciptakan karya seni tanpa tahu apakah karyanya akan dihargai atau tidak. Dia tidak peduli apakah lukisannya akan terjual atau dikritik orang lain. Dia melukis karena dia menikmati prosesnya. Karena itu ada ekspresi dirinya. Dia tidak terikat pada ekspektasi masyarakat atau tuntutan dunia. Seperti itulah kebebasan sejati, datang saat kita berhenti mencari arti yang ditentukan oleh orang lain dan mulai menciptakan arti kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa dunia ini tidak memiliki aturan mutlak, kita bisa hidup dengan cara yang lebih autentik dan bahagia. Absurd bukan hanya sesuatu yang kita baca dalam buku filsafat,
Kita mengalaminya setiap hari. Mari kita lihat beberapa contoh absurditas dalam kehidupan modern. Pertama, pekerjaan yang tak ada habisnya. Kita menghabiskan hampir seluruh hidup kita hanya untuk bekerja keras, hanya untuk membeli barang-barang yang seringkali tidak kita butuhkan. Kita mengejar promosi dan gaji yang lebih besar, tetapi pada akhirnya, apakah itu benar-benar membuat kita lebih bahagia? Kedua, media sosial dan pencitraan diri. Kita melihat orang-orang di sosial media memamerkan kehidupan yang begitu sempurna mereka, seperti liburan mewah, mobil mahal, kebahagiaan tanpa akhir. Padahal di balik layar, mereka juga sama seperti kita, menghadapi masalah, merasa cemas dan terkadang bertanya-tanya tentang makna hidupnya. Ketiga, standar sosial yang tidak masuk akal. Kita diharapkan untuk mengikuti jalur kehidupan yang benar. Sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, dan pensiun. Tapi, siapa yang menetapkan aturan ini? Dan apakah hidup hanya sebatas mengikuti pola ini? Dan apakah hidup hanya sebatas mengikuti pola ini? Ketika kita menyadari betapa absurditasnya semua ini, kita punya dua pilihan: mengeluh dan merasa putus asa, atau menerima absurditas ini dengan tawa dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Jika hidup ini benar-benar absurd, maka bagaimana cara kita menghadapinya? Albert Camus memberikan beberapa jawaban yang bisa kita renungkan. Pertama, terima bahwa hidup itu absurd. Berhentilah mencari jawaban yang sempurna. Tidak ada aturan baku tentang bagaimana kita sebenarnya hidup. Saat kita menerima absurditas ini, kita bisa mulai menikmati hidup dengan cara kita sendiri. Kedua, ciptakan makna sendiri. Jangan menunggu dunia memberimu tujuan hidup. Justru sebaliknya, buat tujuanmu sendiri. Jika kamu suka melukis, maka melukislah. Jika kamu suka menulis, maka menulislah. Lakukan apa yang membuatmu merasa hidup, tanpa memikirkan apakah itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Ketiga, hiduplah di saat ini. Jangan terlalu sibuk mencari makna sampai melupakan keindahan yang ada di sekitarmu. Lihatlah matahari terbit, dengarkan suara hujan, dan nikmati tawa dengan teman-temanmu. Momen-momen kecil inilah yang sebenarnya memberi warna dalam hidup kita. Keempat, bersenang-senanglah. Dunia ini adalah panggung besar, dan kita semua adalah aktornya. Jadi, kenapa tidak memainkan peran kita dengan penuh kegembiraan? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kecemasan yang tidak perlu. Hidup ini memang absurd, dan itu tidak apa-apa. Justru, di dalam absurditas itu ada kebebasan, ada kegembiraan, ada keindahan. Alih-alih frustasi mencari makna yang tidak akan pernah kita temukan, mengapa tidak menciptakan makna kita sendiri? Jadi, lain kali ketika kamu merasa hidup ini konyol, coba ingatlah, kamu bukan satu-satunya. Kita semua ada di sini, di tengah ketidakpastian, mencoba mencari arti dalam sesuatu yang tidak memiliki jawaban pasti. Dan mungkin, justru di sanalah letak keindahannya. Kamu tidak harus menunggu dunia memberimu makna. Kamu bisa menciptakan maknamu sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa makna yang akan kamu ciptakan untuk hidupmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.